Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini hari Kamis tanggal 7 November 2024. Kami dari FSBKU kedatangan anggota FSBKU dari PW2 yaitu Bung Mahmudi. Selamat datang Bung Mahmudi. Terima kasih atas undangannya. Salam pelopor penggerak perubahan. Salam FSBKU. Kali ini akan tanya-tanya mengenai keputusan MK yang kemarin, kemudian langkah-langkah apa nanti kedepannya di federasi jadi tuntutan buruh untuk kenaikan upah di tahun 2005. Betul. Baik, Oke, kita ke poin pertama, Bung Maudi. Ya. Apa-apa saja yang menjadi perhatian FSBKU mengenai keputusan MK yang nomor 168 tahun 2024. Baiklah, terima kasih Bung Parka ya. Izin memperkenalkan, saya Mahmudi Widayat, saya Ketua SBKU PT PWI2 yang ada di Kabupaten Serang ini. Terima kasih pada kesempatan ini kami diundang untuk berdiskusi di media FSBKU. Baiklah, saya yang pertama akan menanggapi pertanyaan dari Bung Parka tadi ya, yaitu tentang putusan MK. Baiklah, per hari Rabu kemarin tanggal 6 November 2024 bahwasanya dari kementerian khususnya Pak Wamen yaitu Pak Yasril menemui kawan-kawan serikat buruh di acara demonstrasi kemarin di Istana Negara, bahwasanya menyampaikan ternyata alhamdulillah juga angin segar buat kawan-kawan buruh, bahwasanya MK sudah memutuskan dengan putusan nomor 168 garing PUU strip 21 garing 2025. Sebenarnya ada 21 poin yang telah diputuskan oleh MK. 21 poin itu adalah tanggapan atau jawaban putusan ingkrah dari tuntutan-tuntutan kawan-kawan buruh selama hampir 5 tahun ini ya, semenjak lahirnya Cipta Kerja wacana. Nah, dari 21 ini saya rangkum, saya ambil poin-poin krusialnya. Salah satunya yaitu yang pertama, putusan MK itu membahas tentang Undang-Undang Tenaga Kerja harus dipisah, harusnya dibentuknya Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, yang kedua, durasi kontrak harus dipertegas. Yang ketiga, tenaga kerja Indonesia harus diutamakan. Keempat, jenis outsourcing harus dibatasi. Nah, yang kelima, bisa libur 2 hari dalam 1 minggu. 6, upah harus mengandung komponen hidup layak. Ketujuh, hidupkan lagi Dewan Pengupahan. Kan sejauh ini Dewan Pengupahan terlihat vakum. Yang kedelapan, skala upah harus proporsional. Yang kesembilan, upah minimum sektoral harus diperlakukan kembali. Yang kesembilan, serikat pekerja berperan dalam pengupahan. Yang ke-11, PHK baru bisa dilakukan usai putusan ingkrah dari PHI. Yang 12 yaitu adanya batas bawah uang penghargaan terhadap masa kerja ketika ada PHK. Nah, itu 12 poin mungkin yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mungkin ada 21, tapi mungkin saya ambil poin-poin yang krusial dan penting sehingga kita bisa mempelajari dan memaknai arti putusan MK tersebut buat kawan-kawan. Yang menjadi perhatian FSBKU apa saja yang diutamakan? Salah satunya yaitu Undang-Undang Tenaga Kerja kan. Nah, kenapa harus sampai detik ini kita menuntut atau mengawasi pemerintah bahwasanya harus segera undang-undang, minimal undang-undang darurat ya. Karena melihat situasi urgensinya, kita awal tahun tinggal 2 bulan lagi. Itu pun tidak sampai 60 hari. Jadi ketika nanti kita masih mengambang undang-undang mana yang kita nanti menjadi acuan terhadap kenaikan upah, nah kita masih bingung. Artinya kita dibuat menggantung. Nah, kita apakah menggunakan undang-undang nomor 13 2003 atau undang-undang yang manakah ini? Sedangkan putusan MK sendiri menyampaikan harus ada undang-undang khusus untuk tenaga kerja. Nah, ini kan harus segera. Tuntutan kami concern terhadap FSBKU ini menuntut kepada pihak pemerintah segera lahirkan undang-undang tenaga kerja, minimal undang-undang darurat. Nah, itu. Yang kedua, Dewan Pengupahan nih. Dewan Pengupahan kita lihat khususnya di kawasan Banten itu
vakum. Sudah beberapa tahun akhir ini ternyata vakum, yang di Serang pun tidak ada kegiatan-kegiatan yang aktif terhadap rencana kenaikan upah tersebut gitu Bung. Apa yang sudah dilakukan FSPKU sebagai pelopor penggerak perubahan di sektor buruh menurut? Nah, ini luar biasa ya, selaku FSBKU ini pelopor penggerak perubahan. Nah, di tengah-tengah aliansi buruh dari Kabupaten Tangerang, Tangerang Kota, Serang, dan lain sebagainya, khususnya Banten, sejauh ini belum ada aksi-aksi. Nah, tapi alhamdulillah dari FSBKU sendiri sudah punya inisiatif, yaitu tanggal 6 hari Rabu, tanggal 7 hari Kamis ini, sudah 2 hari ini kita menggelar aksi, yaitu selebaran atau campaign terhadap kepada buruh-buruh, kepada perusahaan-perusahaan, khususnya di kawasan-kawasan industri yang telah kita jalankan hari Rabu dan Kamis ini selama 2 hari ini, dan alhamdulillah respon baik kepada di kawasan buruh. Nah, itu isinya apa saja? Isinya salah satunya yaitu, nah ini poin-poinnya sudah tertera di belakang kita, yaitu tuntutan kenaikan upah, presentasinya dan nominal berapa yang kita tuntut. Nah, ini sebagai acuan atau rumusan nantinya ketika kita akan membuat tuntutan. Nah, nanti ini juga menjadi dasar atau landasan kita ketika kita menuntut kepada pemerintah atau pengusaha, minimal kawan-kawan buruh yang setelah kita berikan selembaran di kawasan industri dan kawasan modern ini memahami seberapa sih layak yang kita tuntutkan, seberapa persen yang harusnya hak-hak normatif yang harus didapatkan di kenaikan upah nanti 2025, sehingga kita presentasinya dan kenaikannya upah nominalnya kita mengetahui gitu Bung. Mengenai PP 51 yang Betul. selanjutnya dihapuskan, apa kemungkinan itu berlaku di tahun 2005 nanti? Nah, terkait PP 51 dengan lahirnya putusan MK ini, kawan-kawan buruh harus memahami bahwasanya memang sudah dinyatakan tidak digunakan kembali PP 51. Jadi kemungkinan kita masih menunggu nanti dasar apa yang kita gunakan dalam perhitungan kenaikan upah. Nah, kami harap juga sebenarnya kita masih butuh tuh tentang peraturan, yaitu Kemenaker nomor 18 tahun 2020 tentang kebutuhan hidup layak, yaitu ada 64 komponen. Nah, itu semoga nanti juga menjadi dasar acuan terkait kenaikan upah kita. Jadi kemungkinan PP 51 sudah tidak diberlakukan kembali nih. Oke. Yang selanjutnya Bung Mahmudi, ada berapa tuntutan yang menjadi fokus FSBKU selain upah? Kemudian ada lagi nggak? Selain upah pastinya ada. Setelah harapan kita kan selaku buruh, kawan-kawan buruh, harapannya ketika nanti upah kita terrealisasi, ya syukur-syukur 15% dari yang kita harapkan itu diaminkan oleh pihak pemerintah dan pengusaha. Pastinya ada beberapa harapan atau cita-cita dari SBKU terhadap kesejahteraan buruh. Salah satunya hapus sistem kerja kontrak, atau minimal kerja kontrak itu harus jelas peraturannya, seperti undang-undang yang lama di 13 2003. Yang kedua, menurut kami hapus outsourcing itu harus dihapus, karena mengacu kepada nantinya pastinya akan lahir perbudakan ya. Perbudakan dan kerja dengan bayaran HL atau harian lepas, berbayar per jam, itu sangat tidak normatif dan sangat tidak manusiawi. Terima kasih Bung Mahmudi. Nah, ada beberapa lagi pertanyaan yang masih mengganjal di hati saya. Seberapa persen kan nanti capaian FSBKU mengawal kenaikan upah ini di tahun 2025? Nah, ini seru Bung ya. Terima kasih. Pertanyaannya, kawan-kawan, seberapa presentasinya dapat berapa persen sih nanti capaian dari usaha-usaha kita ini dari FSBKU setelah kita aksi, setelah kita campaign terhadap kenaikan upah. Nah, sekarang pertanyaannya kan berapa persen itu kita akan
di approve atau disetujui oleh pihak pemerintah dan pengusaha. Nah, baik. Kemarin juga diberitakan di media-media sosial juga TV nasional bahwasanya pihak Apindo dan pengusaha sudah melakukan pertemuan atau rapat. Nah, mereka bergening berencana akan menaikkan 8 hingga 10%. Jadi upah minimum saat ini. Nah, namun sebagai tuntutan itu kan kita memohon. Jadi kita kan memohonnya 15%, minimal 13%. Nah, dari tuntutan kita 15% ini atau 13% ini hasilnya kurang lebih rumusan seperti ini. Dari situ dan kita menimbang dan melihat hasil putusan dari Apindo dan pengusaha kemarin 8-10%, kita optimis Bung ya. Optimis sekali, minimal itu 10%. Tapi harapan besar kami sampai 13% kenaikan ini, dan kita akan kawal terus. Jika memang nanti dari pihak pemerintah atau Apindo menyatakan hanya 8%, pasti kita akan menggelar aksi-aksi kelanjutan, bahkan mungkin sedikit keras dan lebih bersemangat karena untuk membela hak dan buruh. Karena dari 8-10%, jika kita kalkulasi dan akumulasikan, kita hitung di rumusan 64 KHL, komponen hidup layak, itu jika kita akumulasi sangat jauh dengan kenaikan 8-10%. Dan pastinya inflasi tahun depan, kalau di pemerintah menyatakan dari Menteri Perdagangan itu cuma 2,5%, tapi aktualnya fakta di lapangan inflasi itu paling kecil 5%, bahkan 10% per tahun. Itu menurut database dari LSI ya, Lembaga Survei Indonesia. Begitu Bung. Jadi kita optimis ya sampai 13%. Terima kasih Bung Mahmudi. Kemudian Apindo juga menyatakan kemarin itu menyatakan bahwa untuk kenaikan upah yang di atas UMK itu diserahkan kepada bipartit antara perusahaan dan serikat. Ini bagaimana menurut Bung Mahmudi? Oke, seru sekali ya. Jadi Apindo juga pemerintah ini dengan regulasi seperti itu. Betul. Nah, ini sangat seru sekali ya, Bung Parka, kita bahas ya. Ternyata sejauh ini sistem atau regulasi kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah itu, menurut saya bisa kita simpulkan itu mengadu domba. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya ya, bahwasanya Kemenaker sudah memutuskan sekian persen. Tapi ada catatan kembalikan ke keputusan gubernur masing-masing. Akhirnya kita menuntut kepada pemerintah daerah, gubernur dan bupati. Nah, setelah gubernur dan bupati tanda tangan menyatakan sekian persen, contoh 10%, tapi masih di bawahnya itu diberikan dengan catatan sesuai kita kembalikan ke kebijakan atau kemampuan perusahaan masing-masing. Nah, ini sangat seru sekali. Nah, apa hal seperti itu tidak mengadu domba? Pasti mengadu domba. Setelah kita aksi berhari-hari, berminggu-minggu, siang malam, kepanas kehujanan, hasil 10%, tapi dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Nah, kita ketahui bahwasanya perusahaan masing-masing itu tidak akan menyampaikan profit mereka, keuntungan mereka. Mereka hanya mengeluh ketika kerugian. Nah, dari situ kan ada upaya atau trik dari setiap pengusaha itu menyampaikan kepada karyawannya bahwasanya nantinya akan ada kerugian, sehingga supaya karyawan tersebut tidak berani memohon atau meminta kepada perusahaan untuk kenaikan yang sesuai dengan tuntutan atau yang sudah diingkrah oleh pemerintah daerah. Nah, itu sangat membingungkan untuk saat ini, upaya-upaya adu domba, dan menurut saya sangat mentah. Nah, dan pastikan setelah ini harapan kita kan Sales BKU semoga juga didengar oleh Bapak Presiden, kementerian juga pemerintah pusat, bahwasanya harapan kita kan pemerintah memberikan putusan dan tanpa pengecualian. Nah, aturan regulasi atau klausul pasal di dalam perhitungan kenaikan upah presentasenya itu satu pasal yang menyatakan bahwa setiap perusahaan harus naik sekian persen.
Nah, toh ketika memang mau kembali dengan kemampuan atau kesesuaian perusahaan masing-masing, itu menurut saya seperti putusan MK yang tadi, poin keempat, bahwasanya hidupkan kembali upah minimum sektoral. Betul tidak? Betul, betul. Ketika lahir minimum sektoral, tidak ada alasan lagi buat pengusaha-pengusaha untuk berdalih atau membela diri, mereka sanggupnya memberikan upah sekian persen, nggak bisa 10%. Nah, menurut saya seperti itu. Setuju nggak, Bung? Setuju. Oh iya, Setuju. betul sekali. Ya. Karena upah sektoral ini menurut saya apa namanya? Tiap bidang-bidang produksi itu semuanya berbeda-beda. Betul. Dari resiko dari ini. Dan di tahun-tahun belakang ini sektoral kan dihilangkan. Nah, dan sangat merugikan bagi sektor-sektor yang dulunya pernah di sektor 1, sektor 2, itu sangat merugikan sekali. Nah, apa aja menurut Bung Mahmudi dengan kelemahan regulasi itu yang seharusnya serikat-serikat buruh itu harus bergerak seperti apa dengan regulasi yang tadi bahwa diserahkan ke bipartit? Nah, ini seru sekali ya. Jadi setelah putusan MK ini, salah satunya yaitu hidupkan upah minimum sektoral. Satu, yang kedua, tentunya kawan-kawan harus memahami bahwasanya kita juga harus menghindari aturan yang dibuat oleh perusahaan masing-masing gitu kan, kembali ke bipartit gitu kan. Nah, itu kita akan kawal terus, dan kami harapkan sidang rancangan undang-undang ketenagakerjaan, kami harapkan khususnya Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan Bapak Menteri-Menteri Tenaga Kerja saat ini ketika nanti membuat rancangan undang-undang khususnya tenaga kerja, kami harap dibuat live streaming atau live di TV-TV nasional, juga bisa di media sosial. Karena apa? Ketika kita tidak bisa hadir, kita juga bisa mengawal lewat tontonan media sosial. Dan kami harap juga setiap perwakilan dari aliansi atau federasi, juga perwakilan serikat buruh, itu ada perwakilannya untuk dapat hadir dalam rancangan undang-undang tenaga kerja ke depannya ini. Dan kami harap juga sesegera mungkin, karena melihat urgensinya, kita melihat waktu tidak sampai 60 hari lagi, kita sudah berganti tahun 2025, gitu kan. Itu, Bung. Terima kasih Bung Mahmudi. Apa-apa yang telah kita bicarakan di media SDSKU ini, semoga apa yang kita bicarakan ini didengar oleh pemerintah, oleh pemerintah setempat, oleh serikat-serikat pekerja yang lain, supaya serikat-serikat pekerja yang lain juga bersatu memperjuangkan kerja kontak, outsourcing, dan magang ini. Kemudian yang marak sekali pengupahan yang begitu rendah. Betul sekali. Dia ada di angka 70.000 untuk HL kan, sangat menjadi harus menjadi perhatian serikat-serikat semua. Iya, siap, Bung. Oke. Terima kasih Bung Mahmudi atas kehadirannya. Siap. Salam pelopor penggerak perubahan. FSBK. Pelopor penggerak perubahan. Hidup buruh. Hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.